العزيز الوهاب أنزل على وجه الكتاب الهدى والذكرى لأولي الألباب اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena saya duduk di lebih tinggi daripada ya Bunda tadi. Sudah apa juga sama Ustadz Hizib, rasanya saya canggung kalau duduk di atas seperti itu kata beliau. Gak apa-apa Ustadz, biar nampak sama yang di belakang ya. Baik ayah Bunda, yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Bunaya Ustazah Devi Indriani, yang kita hormati Waka Bidang Al-Quran Ustadz Hizbullah, yang kita hormati para guru SDIT Bunaya, ayah bunda yang hadir pada hari ini. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, langsung saja pada hari ini saya diminta atau diberikan kesempatan untuk memperkenalkan metode Muyasar, metode mudah belajar membaca Al-Quran. Baik, sekarang ini banyak metode ya ayah bunda, metode belajar membaca Al-Quran, Masya Allah. Namun yang intinya adalah bagaimana anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan mudah dan cepat seperti itu. Kita revisi menjadi satu. Sebelumnya sewaktu di awal ada 4 jilid, namun saya coba konsultasikan sama guru saya. Di belakang di situ ada guru saya namanya Ustadz Murtado Habibi. Kata beliau kalau untuk belajar membaca Al-Quran ini kalau bisa dibuat singkat aja. Nanti setelah itu bisa langsung ke Al-Quran. Kalau kata Rasulullah kan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu falahu asyru amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi alifnya satu huruf, walakin al alifu harfun, walamu harfun wa mim harfun. Lamnya satu huruf, mim alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Seperti itu kata beliau disampaikan kepada saya waktu itu. Akhirnya saya revisi kembali menjadi 2 jilid. Nah, metode Muyasar yang disusun secara aplikatif dan efektif sehingga memberikan kemudahan bagi santri atau siswa untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar dalam waktu relatif singkat. Adapun yang melatar belakangi saya menggunakan buku metode Muyasar, saya menulis buku seperti itu. Dulu waktu saya mondok, kami di pondok pagi punya jam wajib belajar seperti biasa, namun sorenya kami juga diamanahkan untuk mengajar TPQ waktu itu karena pondok kami juga punya TPQ. Namun saya melihat ada satu anak 1 tahun 1 jilid seperti itu, karena ada jilidnya banyak sampai 6 jilid. Karena dia juga jarang datang, akhirnya kadang 1 tahun membutuhkan untuk menyelesaikan 1 jilid membutuhkan waktu yang relatif lama seperti itu. Saya melihat kalau seperti ini kalau kita terapkan di sekolah bisa jadi tamat kelas 6 belum bisa membaca Al-Quran. Nah, pada suatu waktu saya mengisi di salah satu radio di Pekanbaru ini. Waktu itu ada pertanyaan seperti ini. Jadi kan di sini ada karakteristik metode Muyasar. Yang pertama, buku terdiri dari 1 jilid, pengenalan huruf hijaiyah dengan alur cerita dan gambar ilustrasi, penulisannya mengacu kepada Al-Quran Madinah. Kemudian pengenalan tajwid hanya dengan simbol. Nah, waktu itu di bulan Ramadan ada pertanyaan seperti ini. Ustadz, kenapa di Al-Quran Madinah ada tanwin sejajar dengan tanwin tidak sejajar pada waktu itu? Dan saya belum tahu pasti, saya masih bingung menjawabnya apa benar seperti itu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya untungnya ada bawa Al-Quran Madinah, Al-Quran Saku. Jadi saya bilang sama penyiar, yuk kita break dulu. Maksud saya
sambil ingin melihat benar nggak seperti itu. Saya maksudnya ingin perjelas lagi. Akhirnya saya lihat Al-Quran, saya cek-cek dari halaman per halaman, ternyata benar ada di Al-Quran Madinah tanwin sejajar dan tanwin tidak sejajar. Saya lihat setiap tanwin sejajar pasti berhadapan dengan huruf-huruf izhar, artinya dibaca nun mati. Nun sukun atau tanwin sejajar bertemu huruf-huruf izhar, pasti seperti itu, pasti bertemu huruf-huruf izhar kalau kita lihat di Al-Quran Madinah. Kemudian setiap tanwin tidak sejajar, dua barisnya tidak sejajar, nanti ada kita lihatkan itu kalau tidak berjumpa huruf-huruf ikhfa akan bertemu dengan huruf-huruf idgham, seperti itu. Disitulah saya tertarik dengan Al-Quran Madinah. Meskipun sewaktu itu saya waktu talaki sama Ustadz Murtado, waktu itu saya dianjurkan untuk menggunakan Al-Quran Madinah karena beliau juga lulusan di Madinah. Saya kira dulu waktu seperti itu. Namun pada waktu itu saya belum tertarik dengan Al-Quran Madinah karena saya bingung. Kalau kita yang biasa menghafal, ketika mengganti Al-Quran biasanya kita bingung. Ya, bingung berpengaruh kepada hafalan kita, seperti itu. Jadi ketika saya talaki bawa Al-Quran Madinah, ketika saya kembali ke rumah saya menggunakan Al-Quran waktu saya menggunakan di pondok. Dulu kami menggunakan Al-Quran Kudus, seperti itu. Nah, jadi disitulah saya tertarik. Ternyata ya ini disinilah saya melihat ada simbol-simbol tertentu kemudahan yang ada di Al-Quran Madinah. Akhirnya saya buat buku. Saya mencari buku-buku referensi yang acuannya kepada Al-Quran Madinah, namun ada alasan tertentu sehingga kita tidak menggunakan, dan akhirnya saya membuat buku untuk pegangan di sekolah kita ini. Iya, bukunya terdiri dari 1 jilid, jadi bukan dari Rasulullah. Nah, dari alasan seperti itu, boleh ulama membolehkan mengenalkan huruf dari mana saja, seperti itu, bukan mesti dari alif ba ta sa, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di metode Muyassar, yang pertama itu adalah nama saya Jaka Toha. Nah, kenapa saya buat seperti itu? Kan kalau di tema 1 itu kan pengenalan diri ya Ustazah. Nah, jadi saya juga di sini buat metode Muyassar dari pengenalan diri terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian gambar ilustrasi. Pengalaman di sini terkadang kita mengajarkan Al-Quran setelah waktu istirahat. Nah, kalau kita langsung melihat, kalau kita langsung banyak baca ini nun mim langsung ke materi banyak ini seperti ini. Hadza kholo bawa jalan seperti itu. Terkadang melihat anak-anak belum kondusif. Nah, akhirnya saya buat seperti ini. Anggaplah ini adalah cooling down-nya ya, pendinginan anak-anak setelah main di sana. Nah, kita bawa dulu pengenalannya, alur cerita. Kalau untuk guru di sini sepertinya sangat membantu Ustazah saya. Kita mulai dengan alur cerita dulu, seperti ini pengenalannya. Nah, coba lihat di halaman 9, di sana ada gambar 2 anak. Kira-kira maksud gambar di situ apa ya? Coba silahkan, nanti kita suruh anak-anaknya satu-satu menjawab. Ayo, siapa yang tahu semuanya? Mungkin ada yang nanti tanya angkat tangan. Ana Ustadz, di sini anaknya bawa jalan, mungkin seperti itu. Nah, dari situ nanti kita mulai masuk anak-anak, mudah-mudahan seperti itu. Anak-anak sudah mulai jiwanya menyatu juga di situ. Nah, setelah itu baru guru-guru mengatakan, nah, untuk mengetahui maksud dari gambar yang ada di halaman ini, yuk kita baca huruf-huruf yang ada di atas gambar. Nah, kita mulailah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo silahkan perhatikan. Nah, mungkin di sini kan ada peraganya. Nah, peraganya mungkin ayah bunda melihat guru-guru kita di sini memegang kayu. Nah, sekarang guru Bunaya kok kembali seperti dulu ya, metode rotan. Ini bukan untuk memukul anak-anak ayah bunda, tapi untuk menunjuk ke
peraga seperti itu untuk memudahkan. Dan sampai nanti ayah bunda sampai di sini melihat guru-guru Al-Quran kok pegang kayu semuanya cemas dengan anaknya seperti itu. Bukan, ini bukan untuk memukul anak ayah bunda, tapi untuk menunjuk peraga memudahkan. Karena posisinya guru seperti ini. Nah, kalau di depannya anak-anak kan tak kelihatan di belakang. Contohnya seperti ini. Baik Ananda semuanya, anak-anak Ustadz, silahkan perhatikan di peraga. Nah, untuk mengetahui dari maksud gambar yang ada di halaman ini, ayo kita baca huruf-huruf yang ada di atas gambar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na, ma, sa, ya, ja, ka, to, ha. Ayo anak Ustadz silahkan perhatikan lagi. Na, ma, sa, ya, ja, ka, to, ha. Agak cepat anak Ustadz. Nama saya Jaka Toha. Sudah antum tahu semuanya maksud gambar yang ada di sini? Kira-kira seperti itulah guru-guru kita mengajarkan, memperkenalkan huruf-huruf di awal di halaman 1. Nah, setelah itu baru disampaikan anak-anak Ustadz atau Ustazah. Maksud yang ada di gambar ini adalah dua gambar ini memperkenalkan namanya, memperkenalkan dirinya. Yang satunya namanya Jaka, yang namanya Toha. Kenapa Jaka? Karena yang menulis namanya Jaka. Seperti itu. Jadi nama saya Jaka Toha. Mudah-mudahan seperti itu memudahkan anak-anak untuk mengingat ya huruf-huruf yang ada di situ. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, anak saya sudah lancar, nama saya Jaka Toha tapi belum kenal hurufnya. Ya memang seperti itu. Nah, ketika dia hafal itu sudah ada satu modal. Mudah-mudahan seperti itu kita suruh terus ulang. Kalau umpamanya ayah bunda di rumah, anaknya sudah hafal nama saya Jaka Toha, ketika ditunjuk ini apa dia bingung. Ya mungkin ada menemukan seperti itu. Nah caranya, sambil antum bacanya pelan-pelan sambil ditunjuk. Makanya kami di sini menganjurkan anak-anak membacanya sambil menunjuk. Mudah-mudahan seperti itu juga nanti nyambung dengan memori dia. Jadi dibaca sambil ditunjuk seperti itu. Anak-anak pokoknya halaman pertama ya. Kalau di sini halaman 9 dibaca ha, za, kho, lo, ba, wa, ja, la. Ya disuruh baca sambil pelan bacanya seperti itu. Nah, lama-lama akan kenal seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah Ananda sudah kenal atau belum, boleh nanti diajak ayah bunda yang menunjuk. Ini apa? Ini bacanya ini. Nah, jika sudah diacak, sudah bisa, berarti Ananda sudah kenal dengan hurufnya. Seperti itu ayah bunda. Nah, konsep dasar pengenalan huruf hijaiyah, ya. Kalau yang di atas ini sama dengan metode-metode yang lainnya. Ya, kita mulai dari alif, ba, ta. Iramanya apa iramanya ya bunda? Jika ya bunda ingin mengajarkan Ananda di rumah, untuk irama di sini sama dengan irama yang lainnya. Ya, pada umumnya alif, ba, ta, za, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, dal, za, ro, za, sin, shin, sod, do, to, wa, ain, ren, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah ya. Nah, begitu juga dengan yang susunan hijaiyah baghdadiyah yang sudah ada harokatnya. Abata saja hafal sampai selesai. Nah, sedangkan untuk pengenalan huruf hijaiyah metode miasat iramanya seperti ini. Nama saya Jaka Toha, Roma nama, kota lama, ada sofa, bawa kaboh, tasyagoza sama doa, hadza khudhu, bawa jala. Nah, itu sangat membantu untuk di sekolah seperti itu ayah bunda. Nah, jadi kita buat seperti itu dulu, apalagi untuk di awal-awal ya. Nah, jadi setiap guru, setiap mengajar, setiap hari diawali dengan nyanyian seperti itu. Nah, di halaman ini semuanya ada huruf-huruf hijaiyahnya, padahal kan belum dipelajari. Mungkin pertemuan pertama juga semuanya sudah sudah dibaca semua. Nah, maksudnya mudah-mudahan sering diulangi, anak-anak juga terekam di memorinya.
oh ini sudah mengenal go, za, sa, ma, doa, padahal belum materinya yang dipelajari. Nah selanjutnya di sini penulisannya mengacu kepada Al-Quran Madinah. Mungkin blur ya, ayah bunda. Di sini wa makana lil mu'mini wala mu'minatin. Ini Al-Quran Madinah, wa makana lil mu'mini wala mu'minatin. Di Al-Quran Indonesia semua tanwin itu sejajar. Apakah dia sesudahnya huruf idgham, dengung, atau izhar, semuanya sama. Nah, di sini kan sejajar, di sini tidak sejajar. Wa makana lil mu'mini wala mu'minatin, wa makana lil mu'mini wala mu'minatin. Nah, untuk mengetahui, untuk bisa membaca dengan benar seperti ini kan harus kita mengetahui teorinya. Nun mati atau tanwin bertemu huruf waw. Nun mati atau tanwin bertemu huruf fa harus dibaca dengung. Kan yang dengung kan idgham biguna kemudian ikhfa. Jadi anak-anak harus mengetahui teorinya paling tidak. Nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf hijaiyah yaitu huruf to, huruf lo, huruf fa, huruf qaf, huruf kaf, huruf dan lain sebagainya. Dibaca dengung. Karena bacanya ikhfa, mungkin belum tahu dia ikhfa, tapi paling tidak dia harus kenal seperti itu. Nun mati atau tanwin bertemu huruf fa, huruf qaf, dibaca dengung. Nah, kemudian nun mati atau tanwin bertemu huruf waw, ya, nun, dan mim, dibaca dengung. Namun Al-Quran Madinah cukup melihat apakah tanwinnya sejajar atau tidak sejajar. Kalau tidak sejajar dibaca dengung. Jadi kecuali sesudahnya huruf lam dan huruf ro. Jadi anak-anak cukup menghafal dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf ro. Tanwinnya tidak sejajar, kemudian sesudahnya lihat apakah huruf lam atau huruf ro. Jika bukan huruf lam atau huruf ro dibaca dengung. Tapi jika sejajar dibaca nun mati. Amron ayyakuna. Nah, baru kita lihat di sini. Wa makana lil mu'mini wala mu'minatin. Inilah namanya simbol ya. Ayah bunda seperti tadi, setiap mengawali dulu namanya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, tapi sambil ditunjuk. Seperti itu ayah bunda, atau ayah bunda yang menunjuk kepada anak-anak sambil dibaca alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Tapi tidak harus menguasai ini dulu, baru lanjut ke halaman berikutnya. Ini hanya pembuka. Ya, boleh dibaca sekali, dua kali, atau paling banyak hitungannya 3 kali. Setelah itu kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, untuk iramanya boleh nanti ditanyakan kepada ustaz dan ustazahnya. Nah, untuk di awal seperti mungkin ayah bunda yang mengajarkan anak di rumah. Nah, coba lihat di halaman pertama, di sana ada gambar 2 anak. Nah, yang satunya memakai peci hitam, kemudian yang satunya memakai peci putih. Ya terserah ayah bunda lah kreativitasnya untuk menceritakan gambar yang ada di halaman pertama ini. Silakan ayah bunda mengilustrasikan dengan semenarik mungkin kepada Ananda supaya Ananda tertarik untuk belajar. Nah, setelah itu baru kita bawa kepada pengenalan hurufnya. Ya, baik. Nah, untuk bacanya ini kalau bisa digabung. Hadza, khadha, bawah, seperti itu. Jadi namanya yang pertama datar, naik, turun. Kalau yang di atas datar, naik, turun. Hadza, khadha, bawah, jalan. Ya. Diusahakan anak-anak tidak memanjangkan huruf-huruf di pengenalan hurufnya seperti ini. Hadza, khadha, bawa. Nah, itu kan panjang. Jadi cukup hadza, khadha, bawa, satu ketukan seperti itu. Nah, jika anak-anak umpamanya belum mampu untuk menggabungkan, cukup banyak hadza. Dihindari, diusahakan supaya anak-anak tidak baca seperti ini. Hadza, itu kan sudah panjang. Ya, artinya sudah 2 ketukan. Jadi cukup hadza, kho, lo, ba, wa.
Pertanyaannya pun kadang pertanyaan kita mancing. Saya pengalaman dulu kita menyampaikan anak-anak seperti ini. Nah, silakan baca masing-masing di halaman 11 sebanyak 10 kali. 10 kali Ustaz, biasanya sudah nyerah duluan. Jadi saya buat seperti ini. Nah, baca halaman 11 ini, setiap selesai membaca di checklist jumlah pengulangan yang ada. Antum silakan baca sampai habis checklist angka yang ada di bawah ini. Baik Ustaz, langsung seperti itu. Tapi kalau kita sampaikan di awal, nah baca halaman 11 ini sebanyak 10 kali ya, biasanya sudah nyerah duluan. Saya juga coba praktekkan kepada anak saya. Nah, baca halaman 11 ini ya. Setelah selesai baca, checklist jumlah pengulangan angka yang ada di bawah ini. Terkadang baru baca 5 kali tapi sudah lancar. Dibilangnya begini, Bi, ini kan belum selesai semuanya. Biar Hanik selesaikan dulu ya. Padahal sudah lancar karena dia termotivasi dengan angka yang ada di bawah sini. Dia termotivasi untuk menyelesaikan checklist semuanya seperti itu. Nah, itu sih ayah bunda untuk pengenalan metode Miyasar ini. Barangkali ada yang ingin didiskusikan karena waktu kita terbatas. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Silahkan ayah bunda, mungkin ada yang mengajarkan di rumah, namun ada yang perlu didiskusikan di sini. Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Jaka. Itu dia tadi pemaparan dari Ustaz Jaka terkait metode Miyasar ya bunda. Jika ada pertanyaan atau masih bingung bisa diajukan ya bunda. Karena biasanya kita terbiasa dengan metode Iqra ya. Nah, ini ada metode Miyasar namanya ya bunda gitu. Dan alhamdulillah evaluasi kita di tahun ajaran sebelumnya, kita mulai di semester 2 ya. Alhamdulillah itu ada anak kita dalam 3 bulan sudah Al-Quran dengan metode Miyasar ini. 3 bulan anak kita sudah bisa Al-Quran dia gitu. Jadi bagaimana ya bunda? Apakah ada pertanyaan terkait metode Miyasar ini? Boleh bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kan di sekolah ini metodenya Miyasar ya Ustaz. Nah, di sana nantinya kan pengenalannya sudah masuk kepada materi-materi tajwid, memaki tanwin bertemu huruf-huruf ikhfa yang huruf qaf, ko, shad dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bu. Baik, mungkin ada yang lain. Mungkin ada juga bertanya seperti ini. Tadi Ustaz Iqbal sudah menyampaikan ke saya, bagaimana jika anak saya dia sudah hafal juz 30? Apakah juga harus menggunakan Miyasar? Saran kami, jika Ananda belum bisa membaca Al-Quran, belajar dulu. Karena bisa jadi dia hafal bukan karena membaca, tapi karena dia sering mendengar, karena hafalan seperti itu. Nah, jika sudah hafal, nanti umpamanya sudah selesai Miyasar, apakah dia juz 30 atau juz selanjutnya? Bagusnya ke juz 29 seperti itu. Boleh juga umpamanya juz 30 tapi lebih kepada tahsinnya. Nah, kalau umpamanya dia sudah hafal kan lancar tuh juz 30. Dia apakah dia memang lancar dia karena hafal atau kan karena dia bisa baca seperti itu. Jadi jika Ananda sudah hafal, bagusnya ya bunda, alhamdulillah diskusi kita tidak terputus sampai di sini. Maksud saya, jika ada nanti yang ingin ditanyakan, silakan ayah bunda langsung menanyakan kepada guru Al-Quran Ananda masing-masing di sekolah. Seperti itu saja. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Zakaria yang telah memaparkan atau mensosialisasikan metode Muyasar. Inilah ya Bunda metode yang kita ajarkan kepada anak-anak kita di kelas 1 ya Bunda ya. Mungkin ya Bunda kalau seandainya nanti ada terkendala dengan pembelajaran, kita setiap kelas itu ada guru Al-Qur'annya ya Bunda. Boleh komunikasi dengan guru Al-Qur'annya melalui wali kelas, silakan ya Bunda ya untuk menanyakan lebih jauh lagi terkait pembelajaran Muyasar yang kita gunakan di sekolah kita ini. Baik ayah Bunda, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 11 ayah Bunda, maka kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majalis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya Bunda atas waktunya di pagi hari ini. Selaku MC, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bunda, khusus